Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi shalom. Oke Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita undang semua, mari kita berdiri. Kita mau membaca ayat dari Filipi 3 ayat 3. Ini diambil dari terjemahan Indonesia sehari-hari, terjemahan sehari-hari Indonesia. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Padahal kitalah orang-orang yang sudah menerima sunat yang sejati, bukan mereka. Kita menyembah Allah dengan bimbingan Roh Allah sendiri, dan kita bersyukur karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak bergantung kepada upacara-upacara yang bersifat lahir. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang sudah kita baca dikatakan bahwa yang terakhir dibilang kita tidak bergantung kepada upacara-upacara yang bersifat lahir. Ibadah di tempat ini juga bisa kita akan artikan atau kita bisa melakukannya itu hanya sekedar rutinitas biasa saja. Apa yang kita lakukan hari ini memang hanya kegiatan lahiriah Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu mengkalibrasi kembali hati kita. Untuk apa kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kita datang hari ini untuk mencari keselamatan? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita hari ini datang untuk hanya mencari berkat? Tuhan, hari ini aku datang, jadi Tuhan tolong selamatkan aku, masukkan aku dalam surgamu. Tuhan, hari ini aku datang, jadi Tuhan tolong berkati aku kesulitan pekerjaan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, biarlah ayat yang telah kita baca ini membuat kita sukacita dan bersyukur bahwa seharusnya kita datang ke tempat ini dengan hati yang berbahagia, penuh ucapan syukur bahwa sebelum kita melakukan segalanya, Kristus berkat terbesar itu sudah diberikan buat kita. Dia telah mati dan bangkit untuk kita. Bukankah itu adalah harta terbesar buat kita Bapak Ibu? Untuk itu mari kita sama-sama berbahagia. Kita bersama-sama menyembah Allah yang hidup. Berkat terbesar yang telah diberikan oleh Allah Bapa buat setiap kita. Syukur
sukacita karena Yesus telah mati dan bangkit buat kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sebab darahnya yang telah menyucikan kita. Amin. Nothing but the blood of Jesus. All my praise for this I bring. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other power I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other power I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, 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 nothing but the blood of Jesus. Oh, oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Yeay. Sebab Dia Allah yang baik dan kita merayakan kasih-Nya. Amin. Yeay.
puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalam. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri, kita undang adik-adik Rocky untuk ke depan. Yuk, yuk, yuk. Cek. Ayo adik-adik Rocky, sudah? Sudah? Adik-adik Rocky semangat buat Rocky nggak? Semangat atau enggak? Semangat! Oke, kita mau berdoa yuk buat adik-adik Rocky. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang selalu baru buat setiap kami, terutama juga buat adik-adik Rocky Tuhan. Kami percaya walaupun usianya masih tergolong muda ataupun kecil Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam mereka. Hari ini Tuhan kami memberkati ibadah Rocky, ibadah gereja anak ini Tuhan, kami percaya apa yang akan difirmankan, apa yang akan di-sharingkan oleh kakak-kakak Rocky, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan ke dalam bahasa yang dapat mereka mengerti Tuhan. Terima kasih, kami percaya sukacita surga-Mu mengalir Tuhan dalam ibadah Rocky hari ini. Mereka penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan damai sejahtera dan semangat untuk belajar Injil-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang semangat Rocky katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami, dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan Sang Raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian
di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bagaimana ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika the Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman. Kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak, yaitu melean, berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati, karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapak sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali, seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memperingatkan kita untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu himne. Judulnya adalah Tuhan Keselamatanku. Kiranya dari apa yang kita nyanyikan ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, biarlah kita hanya berlari kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dari amuk laut
Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan, Dia kuatkanku untuk melawan. Kan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Harapanku dalam Tuhan, setiap janji-Nya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatan. Saat susah atau resah, ketika kita kalah dan lemah, ketika susah atau resah, ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan telah-Ku pulang. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuatan setia
Seringkali Tuhan, kalau kami melihat kehidupan kami, seharusnya Engkau Tuhan keselamatan kami. Seharusnya Engkau pahlawan kami. Seharusnya kami bersyukur Tuhan. Tapi seringkali Tuhan kami mengeluh. Seringkali Tuhan kami tidak pernah puas dengan kehidupan kami. Seringkali Tuhan kami menuntut Engkau. Kami memanfaatkan Engkau untuk kepentingan kami, untuk kebaikan kehidupan kami, untuk kenyamanan kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau minta ampun Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kalibrasi hati setiap kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh selaras dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun setiap kami, hati-hati yang di tempat ini. Biarlah kami, hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditabur benih firman-Mu. Di tanah yang subur, kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, kami boleh berdampak dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur senantiasa atas apa yang kami alami, baik itu buruk, baik itu baik dalam kehidupan kami. Karena kami melihat kasih setia-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kristus menyatukan hukum dan kasih. Sehingga kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya menderita, boleh beroleh kasih-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih, kami menyambut setiap firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya hari ini. Langsung aja, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang praktikal yang dibahas di Alkitab. Saudara boleh ngomong, mungkin saat ini kita sudah belajar tentang Injil, Gospel ya. Bulan ini Rock temanya adalah Be Vigilant ya. Waspada, selalu kita harus berwaspada. Tapi hari ini saya mau kasih judul adalah Gospel in Life. Mungkin kita belajar Injil, mungkin sudah 3-4 tahun terakhir ya RGCC. Kita seringkali mungkin ikut seminar, pengajaran-pengajaran, hafal ayat Alkitab, jago apologetika, berdebat rohani. Wah, keren sekali ngomongnya ya. Gitu. Terlihat cerdas rohani. Tapi apakah itu, pertanyaannya, terrefleksikan dalam kehidupan kita enggak? Kita lakukan enggak? Waktu kerja, waktu di rumah tangga, waktu sehari-hari apa yang kita kerjakan, terrefleksikan enggak karakter itu? Hari ini saya memang mengambil temanya adalah Gospel in Life, bisa ditayangkan ya. Bagaimana Injil teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya ambil nanti dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1-9 di mana kitab Efesus ini menceritakan kerinduan Paulus. Jadi Paulus ini menulis kitab Efesus kepada jemaat di Efesus ya, saat di penjara Roma. Di pasal akhir, saya ambil langsung pasal akhirnya ya, memang ini langsung berupa kalimat imperatif atau langsung perintah, kamu harus gini, harus gitu ya. Dan sangat relate dengan kita semua. Kalimat indikatif atau pernyataan-pernyataan tentang Tuhan dan sebagainya sudah di pasal-pasal sebelumnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita baca. Bapak-bapak baca yang ganjil, ibu-ibu baca yang genap atau wanita. Oke, laki-laki baca yang ganjil, ya ayat ganjil. Nomornya ya maksudnya ya, bukan ganjil orangnya ya. Oke, kita baca Efesus pasal 6 ayat 1-9, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dengan yang
Pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sama-sama ayat 9, 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu tidak memandang muka. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan membagikan firman Tuhan. Oke, saudara-saudara, ayat ini bicara tentang kehidupan berkeluarga dan di dunia pekerjaan. Sehingga ini sangat relate saya yakin ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita ingin tahu contoh aslinya yang namanya Alex Setiawan yang saat ini berada di hadapan saudara ini ya, di mimbar ini. Seperti apa Alex Setiawan karakternya? Anda nggak bisa melihat saya waktu saat ini di gereja, waktu saya khotbah. Nggak mungkin dong saya petangkringan apa ya bahasanya ya gitu, acak kadut gitu kan. Saya pasti yang rapi, yang bagus, yang baik. Karena saya sedang melayani, saya sedang berkhotbah ya kan. Ketemu shalom, pasti saya keren dong gitu ya. Saya nggak akan, pasti penampilan saya menarik, rapi, sopan, Anda pasti menilainya seperti itu gitu kan. Tapi kalau Anda tahu saya, ingin tahu, interview istri saya, tanya anak-anak saya seperti apa saya di rumah, tanya teman-teman kerja saya, mereka akan tahu saya seperti apa. Karena waktu saya, ya saya spend waktu saya ada di sana. Saya masih ingat pertama kali lahir baru tahun 2005, waktu itu saya bekerja di kota Serang, Banten ya, dekat Cilegon. Saya pernah ketemu orang yang beda karakter di dalam gereja, jadi WL, keren sekali nyanyinya, wih bawa puji-pujian, kita sebagai jemaat itu, wah enak sekali ya dia nyanyi, bisa membawa suasana yang bagus, yang keren gitu ya. Tapi saat bekerja, karena teman saya satu kantor dengan dia, berbeda kelakuannya. Di gereja itu ketemu shalom, katanya kalau di tempat kerjanya sialan langsung gitu ya. Sudah ganti vocabulary-nya saudara-saudara, kata-katanya sudah ganti. Jadi kehidupan asli kita di gereja tidak akan nampak jelas. Kalau kita ngomong di rumah, itu kita akan melihat semuanya. Saya masih ingat ini kehidupan nyata saya ya. Saya kesaksian waktu saat ini saya bekerja katakanlah di kantor di perusahaan L gitu ya. Saya sudah sejak Juni 2023 ya, bekerja di perusahaan saya yang sekarang. Saat saya lolos tes semua, HR-nya itu langsung tanya ke saya, HRD-nya. Tanya apa? Contact person untuk HRD dan atasan saya langsung 3 perusahaan saya sebelumnya. Untuk apa? Karena mereka mau screening. Benar nggak karakter asli saya ini dengan yang diinterview match? Jadi sama saudaraku, kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya tidak terlihat di gereja, namun terlihat jelas di rumah dan di tempat kerja. Dan saya yakin orang yang memahami, menghidupi Injil, pasti kehidupannya ada perubahan. Amin. Yang setuju katakan amin. Injil pasti berdampak kepada hati, tadi Pak Arifin juga menyampaikan ya di Suara Gembala, pikiran. Ya, saya lebih dalam lagi. Sebelum dari pikiran itu ada di hati kita. Pingin apa? Ngotot ini pasti, mikir langsung. Kita langsung berpikir keras untuk mendapatkan keinginan hati kita. Setuju atau enggak? Oh iya benar juga ya gitu kan. Tidak mungkin kita itu sama saat kita itu benar-benar mengerti dan menerima kasih karunia-Nya. Pasti ada perubahan. Kayaknya nih bergereja, berkomsel, lulus kita punya kelas, oh enggak ada ya di depan ya, ada kelas Exalt. Kita kan misi rock apa? Exalting the Lord, equipping the kingdom leaders ya, dan expanding the kingdom. Kita ada kelas Exalt. Kita punya kelas Equip. Nanti ada habis ini Expander. Gitu ya. Oh bukan ya. Nanti kalau Expander beda lagi ya, jadi Expander, X-Trail, X-Cross sampai jadi X-Men gitu ya. Ini kelas pemuritannya kok aneh gitu ya nanti di RGCC. Kalau kita lulus semua kelas, kehidupannya kok enggak berubah ya. Kemungkinan besar saudaraku, orang yang mengikuti semuanya, belajar dan semuanya tapi hidupnya enggak berubah, kemungkinannya
dia nggak mengerti dan tidak menerima kasih karunia Kristus. Loh kok bisa? Saya kasih contoh nih, wajahnya nggak percaya semua saya ngomong ini kayaknya ya. Diem aja, mosok kayaknya gitu ya. Saya kasih contoh gini. Nah ini ada keluarga Bapak Luki boleh berdiri sini ya. Keluarga Pak Luki ya. Pak Luki ini punya 1 istri 1 anak, saudara-saudara. Istrinya lagi mengajar Rocky tadi yang doa sama doa persembahan itu ya istrinya ya. Saya kasih contoh gini, kalau Pak Luki ini ya saudara-saudara ya, saya kasih uang 1 miliar, sama anaknya juga saya kasih uang 1 miliar. Contoh ini loh, contoh saya nggak punya duitnya masalahnya, jangan ditagih nanti pulang ya. 1 miliar. Apa responnya Bapak Luki sama anaknya yang berusia 1 tahun namanya Kimberly ini? Apakah sama? Tidak. Kenapa bisa begitu? Karena Kimi tidak mengerti value-nya uang 1 miliar. Karena dia masih lahir, dia menerima uang 1 miliar, anaknya ini akan diem aja sama, ekspresinya sama, dia tidak akan berubah, tetap ngompol, tetap di popoknya situ ya kan, tetap nangis, minta makan, dia nggak peduli dengan uangnya. Tapi akan berbeda mungkin kalau Pak Luki dapat, ayo kita makan-makan aku dapat. Akan ada ekspresi yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa. Karena apa? Kita bapak-bapak kalau dapat undian uang besar gitu langsung, kita yang pernah mengalami masalah ekonomi, tahu betapa beratnya masalah ekonomi, kita akan bersyukur luar biasa. Kita kalau tahu betapa menderitanya dosa, betapa parahnya dosa, saat kita menerima kasih karunia, kita akan bersyukur luar biasa. Terima kasih ya Bapak Luki ya, dan anaknya. Nanti bisa dengerin khotbah di YouTube, nanti Kimi kalau sudah besar, wah aku sudah umur 1 tahun sudah masuk YouTube loh ya, namaku disebut gitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau orang belum benar-benar mengerti kasih karunia, hidupnya nggak akan berubah. Kita benar-benar harus memahami, kita harus merenungkan kasih karunia Kristus. Baru kita tahu, oh ya value-nya luar biasa ini. Ada 3 poin hari ini yang kita bahas dari Efesus pasal 6 ayat 1-9. Yang pertama kehidupan di keluarga, kedua kehidupan di pekerjaan, ketiga Injil yang mengubah kehidupan. Are you ready? Kita masuk yang pertama kehidupan di keluarga. Saya bagi di sini ada 2 subpoin nantinya. Jadi tulisan yang orange itu, taatilah, itu yang akan menjadi subpoin, taatilah dan hormatilah. Dan yang kedua nanti jangan bangkitkan amarah, ini bagi orang tua, bukan orang-orang tua, sorry. Bagi orang tua, dan didiklah mereka. Dulu saya waktu membaca ayat ini tertarik sekali dengan janji umur panjang, benar ya, sorry. Dan berbahagia, itu tidak salah saudaraku, sebab ini Tuhan yang berjanji, ini firman Tuhan loh. Karena memang menjanjikan kehidupan yang bahagia di bumi. Tapi kalau kita fokusnya mengejar kebahagiaan, berkat Tuhan, kita akan salah fokus, kita sudah tidak akan mengejar kekudusan Tuhan. Setuju ya? Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan, dikatakan firman. Saya masuk poin 1A. Peran anak untuk taat dan hormat kepada orang tuanya. Paulus memerintahkan kita sebagai anak punya kewajiban untuk taat dan hormat kepada orang tua kita. Tentunya kalau anak yang punya orang tua yang baik dan layak dihormati, no problem, it's okay ya, mungkin kelihatan baik. Tapi bagaimana dengan anak yang punya orang tua egois, kasar, mau menang sendiri, mabuk-mabukan, nggak pernah jadi teladan yang baik, nggak pernah minta maaf, otoriter, diktator, melukai hati anaknya. Wah, susah sekali. Anak ini akan tumbuh jadi pribadi yang keras, egois, bahkan mungkin sampai hari ini tidak akan memaafkan orang tuanya. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang anak yang tumbuh di dalam lingkungan ini? Kita breakdown lebih dalam lagi ya, taat dan hormat. Dalam beberapa komentari saudara-saudara, taat hormat ya, saya mulai taat dulu. Saya rangkum jadi 2 hal taat ini di dalam beberapa komentari tafsiran Alkitab ya. Jadi taat itu adalah kita taat kepada orang tua dalam fase asuhan orang tua. Maksudnya gini,
Kita selama masih di bawah otoritas orang tua, bergantung, dibiayai orang tua, belum cukup umur, kita harus taat kepada orang tua, mengikut keputusan orang tua. Sedangkan taat yang kedua, taat yang berkaitan dengan Tuhan adalah maksudnya taat di dalam firman Tuhan. Kalau itu bukan firman Tuhan, sudah beranjak dewasa, menikah, punya keluarga sendiri, memutuskan sendiri dan menjadi mandiri ya. Sebagai orang tua yang mengerti firman Tuhan, tahu seharusnya anaknya sudah mandiri, sudah. Ini anak ini titipan Tuhan, bukan milik dari saya sebagai orang tua gitu ya. Karena kita alat kepanjangan Tuhan untuk melahirkan anak. Tapi untuk anak yang sudah menikah, kalau orang tuanya katakanlah sudah menikah, punya keluarga sendiri, menginstruksikan sesuatu yang di luar firman Tuhan, nah dia boleh menolak, dia boleh tidak setuju, berbeda pendapat. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih definisinya. Tapi kita harus tahu loh saudara-saudara, kita harus waspadai ada yang namanya ketaatan yang palsu atau fake obedient. Kita kan jelas kalau tahu hitam sama putih, kontras, tahu ya berlawanan. Tapi kalau mirip tapi palsu, nah ini loh, ada yang taat yang kelihatannya itu ini tidak mudah diidentifikasi ya, tidak mudah dipahami, seolah-olah taat, tapi ternyata motivasi hatinya berbeda, enggak murni taat tulus. Contoh, ada seorang suami atau istri yang taat kepada papa mamanya, orang tuanya, bapak ibunya, karena takut mengecewakan orang tuanya, takut enggak dikasih warisan. Oh ternyata yang punya jen, yang punya duit iki loh, yang besar duitnya ini yang papanya si cewek, ya jadinya nurut, kalau enggak ya bahaya. Jadinya ceweknya, istrinya nurutnya ke papanya, bukan ke suaminya. Ini bahaya saudara-saudara, ini ketaatan palsu yang bisa menghancurkan otoritas kepala keluarganya. Jadi kita harus hati-hati, motivasi hati ini penting. Yang kedua hormat. Hormat ini sikap hati yang kita lakukan sepanjang hidup, baik mulai dari fase asuhan sampai hari ini kalau sudah menikah bahkan punya cucu, orang tua kita masih ada, kita wajib hormat kepada orang tua kita. Bagaimana dengan orang tua yang enggak layak dihormati? Bercerai, papa mamanya menikah ya, dari keluarga broken home, papa mamanya menikah lagi punya papa dan mama tiri. Dikatakan di firman, hormat ini bukan karena orang tua kita layak dihormati atau tidak, namun karena Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita, makanya kita menghormati. Jadi kita bukan refer to apa yang mereka kerjakan, orang tua kita seperti apa, mereka layak dihormati, tapi karena Kristus. Kita juga sama saudaraku, kalau mau ngomong, papa mamaku ngopo modele, gitu kan, enggak menyenangkan. Coba saudaraku, ngoco. Menyenangkan enggak kita sebagai anak? Coba direnungkan. Kita juga enggak menyenangkan sebagai anak di hadapan orang tua. Kita juga enggak bisa membahagiakan, saling menuntut, jadinya malah konflik berkepanjangan. Makanya kita itu juga kalau melihat dari lensa Injil, kita itu enggak pernah layak ditebus Kristus. Tidak ada kewajiban Tuhan menyelamatkan kita loh. Kita mati karena dosa kita. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kalau hari ini kita ditebus, kita mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan menukar diri kita secara gratis. Padahal kita enggak layak dan mati rohani. Kita bersyukur. Oleh karena itu kita menghormati orang tua kita. Amin. Ini dasar orang berinjil untuk menghormati orang tuanya sekalipun tidak layak. Sama seperti taat yang palsu, kita juga harus waspada. Ternyata ada hormat yang palsu. Yang mirip-mirip kelihatannya hormat sopan, tapi ada motivasi selain di luar Kristus. Bisa jadi mau terima warisan tadi, bisa jadi untuk kepentingan keuntungan dirinya, supaya diterima, supaya mendapat pengakuan dari mertuanya kalau dia baik. Mendinglah daripada menantu-menantu yang lain, contoh gitu ya, supaya aku lebih hebat lah terlihat. Itu untuk keuntungan diri sendiri saudara-saudara, ini hormat yang palsu dan kita perlu bertobat dari berhala-berhala self seperti ini. Saya lanjut. Kita sebagai anak bisa taat dan hormat tanpa mencari keuntungan pribadi atau berhala dan bebas dari kepahitan masa lalu saat melihat
salib Kristus. Hanya di dalam Kristus. Hanya melalui salib Kristus. Berapa sering kita gagal sebagai anak untuk taat hormat kepada orang tua? Bisa direnungkan, bisa diingat. Kita seringkali mungkin membangkang, kita seringkali menolak, bahkan berkata-kata kasar kepada orang tua kita. Termasuk saya sendiri seringkali mengecewakan orang tua saya, karena saya seringkali melihat apa yang mereka lakukan kepada saya. Tidak sesuai ekspektasi, saya marah, saya berontak. Tapi hari ini kita diingatkan, bukan melihat apa yang mereka lakukan orang tua kepada kita, tapi bagaimana Kristus melakukan itu kepada kita. Kita perlu salib Kristus supaya kita bisa taat dan hormat kepada orang tua murni, bukan lagi untuk mencari identitas ataupun keuntungan pribadi lagi. Itu yang poin pertama, saudara-saudara, yang A ya. Yang B itu sebagai anak, yang B saya lanjut masuk. Peran orang tua untuk mendidik anak-anak tanpa membangkitkan amarahnya. Amarah di sini bahasa aslinya parokdizo. Baca bareng-bareng sama saya, 1, 2, 3, parokdizo. Susah ya saudara, saya juga agak susah sih kemarin belajar. Jadi amarah dikatakan di beberapa tafsiran juga bisa timbul, most likely ya, beberapa tafsiran ini, karena tindakan kasar atau over disiplin. Orang tua bukannya punya ekspektasi, ya kan? Bapak-bapak dikatakan di sini jangan bangkitkan amarah loh, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini mungkin sesuatu yang biasa buat kita, ya kan? Kalau di zaman sekarang, oh ya nasihatnya benar. Tapi saya mau refer back ke zaman dulu, zaman Romawi kuno dulu. Seorang bapak punya kuasa penuh otoritasnya. Jauh daripada yang sekarang. Seorang bapak itu bisa ngapain aja ke anaknya, punya kuasa untuk bahkan mengusir dan sampai membunuh anaknya diperbolehkan, saudaraku. Jadi sedemikian besarnya otoritas bapak saat itu. Tapi surat Paulus kepada jemaat Efesus ini kontras sekali. Dengan otoritas sedemikian besar malah Paulus ngomong, hei bapak jangan bangkitkan amarah anakmu loh. Loh, ngamuk aja anaknya itu loh, jangan sampai saudara-saudara. Wow, keren ya firman Tuhan. Seringkali kita mendisiplin anak kita itu kan terlalu over. Anak kita karena nggak sesuai, kita itu alasannya, ya kita kan pengen anak kita pinter, kita kan pengen anak kita hebat, rapi, bertanggung jawab. Masa mau anak kita blegedes gitu kan. Masa anak kita mblenyek jembret kayak gini, malu saya sebagai orang tua, kan gitu kan. Kelihatan wajar memang, betul. Tapi tidak akan jadi baik saat kita over dan sampai melukai hati anak kita. Bisa jadi itu ekspektasi yang berlebihan, orang tuanya dulu punya mimpi, contoh, pingin jadi penyanyi terkenal. Anaknya langsung dilesi nyanyi terus, karena orang tuanya penyanyi kampung, yang kampungan lagi gitu kan. Jadi obsesinya mendisiplin anak supaya berhasil, mimpinya orang tua ditaruh di anaknya nggak ngerti apa-apa. Itu kecenderungan kita. Terkadang kita melihat terus lihat temannya kok hebat, anakku kok enggak. Kita punya ekspektasi lain. Termasuk hal-hal rohani. Anaknya harus ke gereja, ikut komsel, melayani aktif. Namun orang tuanya jarang ke gereja, saudara-saudara. Lebih milih ke mall, ke pantai, ke gunung, ke diskotik, ke restoran, kumpul sama teman-temannya. Itu namanya munafik, saudara-saudara. Dan bisa menimbulkan luka hati seorang anak. Saya masih ingat dulu kita punya namanya Camp Encounter. Terus ada saat masih youth ya kita ya, dulu youth KGC namanya. Mengkonselingi seorang pemuda umur 20 tahunan saat itu. Dia sudah bekerja, tinggal di Malang, dia broken home dan tinggal sama mamanya sejak kecil. Dia sakit hati dengan mamanya, berlaku kasar. Saya tanya, umur berapa kamu kok masih ingat? Umur 4 tahun. 4 tahun loh, ingat saudaraku. Saya waktu itu punya anak pas umur 4 tahun. Seperti Tuhan menampar saya, kamu ingat itu. Jangan bangkitkan amarah anak kita. Wow, kita menasehati, kita mendidik. Ini pernah saya bahas dulu ya, waktu Law and Grace. Kasih dan disiplin. Kasih dan disiplin ini kita tidak bisa menyatukan. Kita pasti kalau gagal cenderung kalau nggak kasihnya ya disiplinnya. Padahal kasih tanpa disiplin, anak itu jadi manja, nggak bisa dewasa, tidak mandiri, tidak bisa mengambil keputusan, minder bisa jadi. Tapi kalau disiplinnya bablas, ekstrim satunya bablas,
kasihnya nggak ada, anak jadi kasar, mau menang sendiri, jadi mudah melukai hati orang lain karena dia sendiri terluka hatinya. Dari hati ini loh keluar semuanya saudaraku. Keluar buahnya itu dari hati. Kalau hatinya nggak pulih, ya keluarnya seperti itu. Dan hanya di dalam Kristuslah kasih dan disiplin, law and grace, hukum dan kasih bisa bercium-ciuman dan bersatu dengan sempurna. Dan ini tidak ada di agama manapun saudaraku di dunia ini yang bisa balance mempersatukan keduanya kecuali Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan sendiri yang mempersatukan itu. Kita yang seharusnya dihukum, Tuhan berikan kasih-Nya penuh. Kita bersyukur saudara-saudara. Dan kita harus tahu orang tua, dengarkan baik-baik tujuan parenting, kata David Platt. Ini adalah bukan pemain bola ya, sama-sama dari Inggris, saya tahu itu dulu pemain nasional timnas Inggris ya, tapi ini juga British preacher benernya ya, pengkhotbah dari Inggris juga ya, bukan plat-plat yang biasa kita pakai buat, bukan itu ya, ini David Platt begitu ya. Tujuan utama dari parenting bukanlah menjadikan anak kita berhasil di pendidikannya atau menjadi atlet yang handal atau menjadi suami atau istri yang baik atau bahkan memiliki karir yang hebat, bukankah itu yang diidam-idamkan kita sebagai orang tua? Tapi diingatkan kembali, tujuan utama dari parenting ialah mereka, anak-anak kita bisa mengasihi Allah. Kalau mereka bisa mengasihi Allah, mereka bisa melakukan apa saja yang luar biasa dalam kehidupannya. Amin. Saya lanjut, orang tua sanggup mengubah otoritas disiplin yang keras saat melihat dan mengalami kasih Kristus terlebih dahulu, mengubahkan hatinya. Kalau orang tua enggak pulih, anaknya juga akan terluka, saudara-saudara. Kalau orang tua pulih, keluarganya juga akan dipulihkan. Amin. Saya lanjut yang kedua, poin kedua. Kehidupan di pekerjaan. Waktunya terus berjalan ya, cepat sekali. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Dikatakan di situ, ini untuk hamba ya. Bagaimana kita bekerja. Dan dikatakan di situ sama seperti ketaatan kita kepada Tuhan sebagai hamba, sama seperti taat kepada Kristus. Wow, Kristus sendiri loh ini, disamakan dengan Kristus. Berarti adalah sesuatu yang ilahi dari Kristus loh pekerjaan kita. Dan ayat 6 sebagai hamba Kristus lakukan dengan segenap hati, ini akan menjadi poin saya 2A dan 2B, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, harus rela segenap hati bekerja. Saya masuk langsung 2A, seperti tadi yang saya sudah jelaskan ayat 5. Pekerjaan atau profesi kita saat ini adalah panggilan ilahi atau divine calling. Kenapa disebut divine calling? Tadi saya sudah singgung sedikit. Ayat 5, menyuruh kita bekerja taat kepada atasan kita seperti kita taat kepada Kristus. Yang artinya panggilan ini adalah panggilan dari Tuhan sendiri dalam bekerja, saudara-saudara. Kebanyakan orang Kristen gagal paham akan hal ini. Kenapa seperti itu? Karena orang Kristen seringkali mendikotomikan atau memisahkan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di profesi kita sehari-hari, atau memisahkan dunia rohani dan dunia sekuler. Padahal jelas firman Tuhan di sini menyuruh kita bekerja seperti kita bekerja dan taat kepada Kristus. Artinya tidak ada pemisahan atau tidak ada dikotomi antara dunia kerja dan dunia pelayanan, saudaraku. Di hadapan Tuhan, pelayanan, pekerjaan profesional kita, keduanya sama baiknya, sama mulianya di hadapan Tuhan. Bahkan pekerjaan kita yang terlihat hina atau rendah di mata manusia, itu sebenarnya mulia di mata Tuhan. Saya kasih contoh saudaraku, nggak ada pekerjaan rendah atau tinggi di hadapan Allah loh ya. Di hadapan kita ada, gajinya lebih tinggi ya kan, lebih prestis. Saya jadi ya CEO dong, saya jadi manajer, saya jadi pemilik usaha. Ya. Seorang CEO tinggi banget, pemilik perusahaan ya. Dan seorang OB katakanlah, atau office boy, cleaning service, di hadapan Tuhan sama mulianya pekerjaan itu. Kita tidak perlu berkecil hati saudara-saudara kalau saat ini karir kita nggak setinggi orang lain. Dan sebaliknya kita tidak perlu sombong, nggak bisa sombong kalau karirmu
jauh lebih tinggi dari yang lain. Karena semuanya sama mulianya di hadapan Tuhan ini loh. Karena pekerjaan kita itu divine calling dari Tuhan. Nanti saya lanjutkan, saya langsung masuk 2B dulu ya. Pekerjaan harus dilakukan dengan segenap hati, tadi di ayat 6 ya. Kita melakukan dengan segenap hati. Kita perlu dan harus bekerja dengan segenap hati ya. Bekerja karena apa? Bekerja itu melayani Allah. Sehingga pekerjaan adalah sarana penyembahan kita kepada Allah. Saat kita bekerja, kita itu melayani dan menyembah Allah loh. Makanya kita harus bekerja dengan segenap hati. Karena saat kita bekerja, kita melayani Allah bukan hanya di gereja, tapi di tempat kerja kita. Dan kita perlu tahu bobot penyembahan yang kita lakukan di gereja dan di tempat kerja sama, equal di hadapan Allah. Karena pekerjaan kita adalah sarana penyembahan kita kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Hari ini saudaraku, ya, saya tulis di sini ya, bekerja dengan segenap hati bukan karena atasan atau pekerjaan kita baik, ideal, saya dapat gaji yang cukup, makanya saya dengan segenap hati, kalau kurang enggak segenap hati, separuh hati. Bukan itu, kita segenap hati karena Tuhan kita setia kepada kita. Hari ini saudaraku, tadi saya katakan kan ya, pekerjaan kita sebagai OB tadi, saya lanjutkan, atau cleaning service, sama mulianya dengan CEO atau direktur di mata Tuhan. Saat OB melakukan tugasnya dengan excellent, bertanggung jawab penuh sesuai ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi yang diminta perusahaan, diminta bosnya, di mata Tuhan dia melayani, menyembah, jauh lebih baik daripada seorang CEO atau direktur yang malas-malasan kerjanya, enggak tanggung jawab, hanya mengambil keuntungan pribadi, enggak memperhatikan karyawannya. Bahkan OB ini jauh lebih baik dari seorang pendeta yang berkhotbah, full timer yang melayani Tuhan, gembala sidang, song leader yang melayani Tuhan tidak dengan segenap hatinya. Jadi kita harus tahu saudaraku, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, manusia memandang rupa, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Kita bisa aja di tempat kerja kita pakai kalung salib, ngomong shalom, puji Tuhan, God bless you, GBU, JBU, apa mana? Kan banyak ya itu ya, apalagi. Terus God with you, ya kan? Boleh ngomong semua di tempat kerja, tapi kalau kerjanya blendes, belenyek, nyenyek, jembret, saudara-saudara, ini sama saja kita enggak menyembah Tuhan, enggak memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Jangan salah tangkap ya, mungkin terkadang mendengar ini kita itu cerdik kadang saudaraku, orang Kristen ini cerdik. Tapi cerdiknya untuk self, ya kan. Berarti saya sudah bekerja, saya sungguh-sungguh loh melayani Tuhan. Saya nggak perlu melayani di gereja dong, ya kan. Ini saudaraku saya ngomong aja langsung terus terang ya, ini Kristen kurang ajar. Minta diajar habis saudara. Tapi itu cerminan kita selalu enak dan untuk kepentingan kita sendiri ya. Saya jawab gini saudaraku. Orang excellent di pekerjaan, namun dia tidak melayani di gereja, nggak mau atau nggak melayani dengan sungguh-sungguh, berarti dia itu jadi budak di pekerjaannya. Loh, mosok? Loh, dia itu bukan orang merdeka di dalam Tuhan. Dia don't care dengan gereja dan Tuhan sendiri. Dia maunya untuk dirinya kan. Loh, kok bisa seperti itu? Saat kita sudah dibebaskan dari dosa, kita jadi orang merdeka. Dan kita perlu melayani Tuhan, saudaraku. Gini, kita saat merdeka ya, kita itu secara status de jure, itu kita sudah menjadi anak Allah. Tapi de facto-nya kita perlu melakukan, kenyataannya kita itu perlu melakukannya. Saya kasih contoh gini ya, de jure sama de facto. Saya punya 2 anak. Namanya Aaron dan Evan. Secara status mereka anak saya, saudaraku. Mau tinggal jauh, serumah atau tidak serumah, nurut nggak nurut, mereka itu anak saya. Benar ya, secara status. Tapi secara de facto bisa jadi berbeda, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kedua anak saya taat, hormat, dan membuktikan mereka dengar omongan saya, jadi mereka anak saya. Oke? Yang kedua, mereka kurang ajar, bantah terus, nggak nurut. Mereka terlihat seolah-olah bukan anak saya, tapi secara status tetap anak saya. Nah itu maksudnya saudara, bisa dipahami ya. Jadi hal yang sama saat kita jadi anak Allah secara status, kita masih hidup dalam dosa, terikat halal di luar Kristus, seolah-olah engkau bukan anak Allah.
karena masih terikat berhala, kenyamanan, kekuasaan, kontrol, penerimaan, maka kita harus bertobat dan segera berbalik kepada Allah. Karena apa saudaraku? Ini loh, pekerjaan kita di marketplace dan pelayanan di gereja harus dilakukan keduanya oleh kita umat yang sudah ditebus Allah. Pekerjaan itu salah satu ladang misi kita. Pelayanan kita di gereja, inilah tempat kita, gereja kita ya, home for the imperfect. Tempat orang yang tidak sempurna, penuh dosa, tapi puji Tuhan beroleh kasih karunia. Kita perlu untuk dimuridkan, melayani Tuhan itu kita perlu dibentuk, kita perlu dimuridkan, tidak peduli siapapun dan dari golongan apapun, kita semua sudah berumur berapapun, mau sudah sepuh, masih muda sekali, masih anak-anak, engkau tetap butuh dibentuk dan diperlengkapi di gereja, supaya kita bisa menyampaikan kabar baik di ladang misi manapun. Yang setuju katakan amin. Aminnya enggak semua rasanya ya, waduh ngosok sih gitu ya. Tapi inilah firman Tuhan saudara-saudara. Saya masuk poin yang ketiga yang terakhir, Injil yang mengubah kehidupan. Saya ambil dari ayat 8 dan 9. Kalau kita baca ayat 8, hamba orang merdeka siapapun setiap orang kalau berbuat baik ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kok sepertinya transaksional ya? Kok sepertinya kita jadinya nanti terima balasan ya? Kalau kita tidak melihat dari lensa Injil, pasti cenderungnya transaksional. Saya ingin jadi ini, saya ingin dapat ini dari Tuhan. Jadinya kita transaksi sama Tuhan. Puji Tuhan kita bisa melihat jelas kalau dari lensa Injil, di Tuhan itu di dalam janjinya, itu sesuatu yang wajar karena itu bagian dari yang namanya providensia. Apa mana itu ya? Asuransi jenis apa? Bukan asuransi saudaraku. Itu artinya pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Kita dalam kehidupan kita akan dipelihara. Nah janji itu juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kehidupan kita di bumi maupun di dalam kekekalan. Tapi Tuhan mengingatkan kita, fokuslah sama yang di atas, yang kekal. Ya. Jadi ada tetap janjinya untuk dalam pemeliharaan kita di bumi. Kalau kita melakukan firman-Nya dengan baik, baik itu secara kesehatan, ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Contoh, latihan badani terbatas gunanya gitu kan. Terus kita nggak latihan badan kita, ya sakit saudaraku. Terbatas itu bukan berarti kita nggak perlu latihan, kita tetap perlu olahraga, exercise, angkat beban gitu kan, supaya kita tetap sehat gitu loh. Jadi firman Tuhan juga memberikan janji pemeliharaan kita juga di bumi. Saya ingin menggarisbawahi di ayat ini ya, ada tuan, ada hamba, ada Tuhan yang mengawasi mereka semua di surga dan ia tidak memandang muka, katanya di ayat 9. Dan kalau Anda tahu, gambaran tuan dan hamba ini mengingatkan kita akan Injil. Yesus Kristus, perhatikan saudara-saudara, perhatikan ini gospel connection-nya ya. Yesus Kristus adalah tuan yang rela menjadi hamba, supaya kita para hamba bisa menjadi orang yang merdeka di dalam Dia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara-saudara, Dia yang seharusnya Tuhan merelakan dirinya memberikan penuh menjadi hamba. Bukan karena kalah loh Kristus. Memberi dirinya, merelakan dirinya, mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya supaya kita hamba dosa, terbebas dari dosa. Tapi kita tidak bersyukur kalau kita tidak mengerti betapa berbahayanya dosa saudaraku. Saat kita tahu bahayanya dosa, kematian kekal, kita akan bersyukur. Sama seperti kita punya masalah keuangan, ngerti masalah keuangan itu bahayanya gimana, kita akan bersyukur saat terima duit banyak. Ya. Jadi kita saat tahu dosa ini berbahaya, kita akan bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Injil mengubah motivasi terdalam kita dari mengejar harga diri jadi memberi diri untuk melayani. Maka kita mampu untuk bekerja tanpa takut gagal. Kita mampu untuk mengasihi tanpa takut ditolak karena kita melihat Kristus selalu. Kalau manusia menolak kita, it's okay. Identitas kita bukan dari apa yang dikatakan manusia, tapi dari Kristus yang sudah menebus kita. Dan kita bisa melayani tanpa takut merasa kehilangan. Karena kita tahu semua milik Kristus. Itulah kehidupan yang digerakkan oleh Injil, saudara-saudara. Kita tidak pernah berhasil menjadi orang merdeka selain karena Kristus. Kita perlu melihat kembali salibnya.
Kita perlu mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Di luar Kristus, pasti ini saudaraku, tanpa Kristus kita diberhamba oleh keinginan-keinginan self kita. Dan kita terikat di sana, dan kita melakukan dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Tanpa Kristus, kita pasti menjadi orang yang duniawi, saudaraku. Ada quote di sini, tragedi hari ini adalah gereja mengejar kebahagiaan bukan kekudusan. Bukan nggak boleh saudaraku, tapi kalau kita fokusnya hanya kebahagiaan, ya janji Tuhan loh itu, iya memang benar. Saya bukan ngomong tidak boleh, boleh. Tapi saat kita sudah melupakan kekudusan Tuhan, kita hanya mengejar kebahagiaan. Artinya ini kita sedang mengejar berhala. Entah itu nyaman mungkin kalau kita bahagia, benar ya. Kontrol, mungkin kita bisa mengontrol sesuatu. Namun kalau kita mengejar kekudusan, artinya kita mengejar sang pemilik segalanya, Allah itu sendiri. Dan tanpa kekudusan, kita tidak pernah melihat Allah. Dan kita tidak akan pernah kudus dengan cara kita sendiri. Karena kita berdosa. Kebaikan kita di mata Tuhan, Yesaya dikatakan, seperti kain kotor di hadapan Allah. Perbuatan baik kita kain kotor. Yang baik itu loh kain kotor saudaraku. Bahasa aslinya tahu artinya, mohon maaf, pembalut wanita yang sudah terpakai. Itu perbuatan kita yang baik di mata Allah. Apalagi yang jahat. Memang disebutkan janji Allah kita untuk berbahagia. Tapi itu bagian seperti saya ngomong tadi ya. Providensia, pemeliharaan Allah atas manusia. Jadi kita perlu benar-benar firm teologi kita supaya kita nggak salah fokus. Refleksi hati kita hari ini pertanyaan kepada kita. Pertanyaannya kok nggak kekudusan, kok jadinya kekudusan dan hidup merdeka ya, bukan kehidupan sebagai orang tua, anak, profesional, dunia kerja. Ini hati kita sebenarnya gini, ini kekudusan, kalau kita mencari kekudusan, kemudian kita sudah tahu identitas kita sebagai orang merdeka, ini sebenarnya dasar kita menentukan kita bereaksi, bersikap di keluarga. Ini akan berdampak di keluarga, di pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Makanya pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kita mengejar kekudusan atau kebahagiaan yang memenuhi keinginan berhala kita hari-hari ini? Yang kedua, apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang merdeka, identitas kita di dalam Kristus, dan hidup untuk Kristus, bukan untuk kesenangan kita, keinginan kita. Dan ini gawatnya saudara, kita bisa implementasi Injil dan berhala ini sama baiknya loh. Dan kita makanya harus benar-benar tahu, dan kita benar-benar harus kalibrasi hati kita. Bagaimana caranya? Kembali saudaraku, kita harus ingat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Karena di salib sana Tuhan yang kudus, Tuhan yang kudus, rela menjadikan dirinya berdosa. Supaya kita yang berdosa itu bisa menjadi kudus. Karena di salib saudaraku, Kristus yang merdeka, Kristus yang memiliki segalanya, mengorbankan segalanya termasuk dirinya sendiri yang paling berharga. Putus hubungan dengan Allah Bapa karena dosa kita ditimpakan kepadanya. Yang merdeka menjadi hamba dosa. Sedangkan kita yang hamba dosa dibuat jadi merdeka. Inilah ucapan syukur kita harusnya kalau kita melihat ini. Dan yang penuh kasih itu sendiri rela mendapatkan penderitaan. Supaya kita yang seharusnya menderita karena dosa kita, hukuman dosa kita ditanggungnya. Supaya kita menerima kasih Allah. Dan di atas kayu salib, hanya Kristus di atas kayu salib, kasih dan disiplin bisa bersatu sempurna. Inilah dasar kita saudaraku. Kita bisa mendidik anak, nanti kita bisa menghormati orang tua kita, taat, semuanya karena kita melihat salib Kristus. Saya undang tim PW bisa maju ke depan, karena Injil saudara-saudara, kita itu bisa taat dan hormat kepada orang tua. Bukan untuk kepentingan pribadi lagi, bukan untuk mengejar identitas kita lagi supaya kita terlihat baik, namun karena Kristus setia. Karena Injil, kita itu bisa mendidik anak kita
dengan kasih dan disiplin secara sempurna karena kita melihat Kristus. Berapa kali sering saya itu over disiplin sama anak-anak saya. Saya kasih contoh aja, anak saya yang besar sekarang lagi pertandingan basket di Surabaya. Pertama saya tidak punya ekspektasi, saudara-saudara. Begitu melihat teman-temannya, anak saya kok ketinggalan. Saya latih, saudaraku. Saya kasih program latihan karena saya dulunya pemain basket. Saya tahu latihan kaki, kemudian hari Minggu kadang main sama saya, one on one gitu ya. Saya latih, saudaraku. Saya punya ekspektasi lebih. Sampai saya berpikir kadang over disiplin, memarahi dia sampean. Saya minta maaf. Begitu ingat salib Kristus, ini yang sehari-hari yang terjadi saat kita melihat kembali salib Kristus. Bagaimana saya nggak layak di hadapan Tuhan. Saya ngomong sama anak saya, namanya Aaron. Aaron, papa minta maaf ya. Papa sering marah ya. Iya. Langsung dijawab iya, saudara. Saya berharap enggak padahal itu. Dijawab iya, saudaraku. Berarti yang dia rasakan sama yang saya rasakan kan berbeda. Saya ngomong, saya minta maaf ya. Aaron, papa minta maaf. Papa seringkali marah sama kamu, tapi kalau melihat Kristus, papa bisa minta maaf saat ini karena melihat Kristus. Dan anak saya yang besar ini juga seringkali marah sama anak saya yang kecil yang kedua, saudaraku. Minggu lalu aja sudah marah karena dia nangis gak nurut gitu ya. Saya bisa mengingatkan lagi, apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus lihat sama kamu, Aaron, anak saya yang pertama namanya Aaron. Dia ingat, kamu layak? Enggak. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia mati untuk aku katanya. Kalau dia mati untuk kamu, kamu bisa ngampuni adikmu. Ya, wow. Injil mengkalibrasi hati kita. Bukan karena kita harus ini, harus itu mengajar anak. Tapi kita membawa kembali mengingatkan kepada Kristus. Bahwa di atas kayu salib hanya Kristus yang bisa. Saya gak pernah layak, tapi Kristus melayakkan. Dan yang terakhir, di dalam pekerjaan, kita bisa bekerja dengan baik seperti melayani Tuhan. Bukan karena menjadi budak pekerjaan kita, bukan menjadi hamba uang kita bekerja. Kita bukan lagi mencari identitas kebanggaan pribadi, karena apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Kita bersyukur Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berbuat dosa, Allah yang gak pernah gagal, sudah memenangkan pertempuran di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita merdeka bebas, itu karena apa yang sudah dimenangkan Kristus untuk kita. Bukan karena usaha kita selalu gagal karena kita ini terikat di dalam dosa. Tapi puji Tuhan, hari ini kita dimerdekakan. Dan kita boleh menikmati kekudusan Allah. Kita mengucap syukur. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kudus, kuduslah Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, saya beri waktu kepada setiap kita untuk kita kembali merenungkan kita sebagai anak. Apakah kita sudah taat, hormat, seringkali kita gagal bukan? Sebagai orang tua, bukankah kita juga seringkali gagal dan membuat anak kita terluka hatinya? Sebagai seorang yang bekerja, baik di pelayanan, di dunia profesional, seringkali kita tidak pernah setia seperti melayani Tuhan. Kita menjadi hamba uang, kita terikat dengan hal-hal dunia.
saya beri waktu setiap kita untuk merenungkan kembali, mengingat kembali salib Kristus. Aku yang dulunya gak layak, aku yang gak tahu diri, aku yang gak pernah setia, tapi Kristus tetap setia. Bukan hanya setia, tapi Kristus mati, merelakan dirinya, memberikan dirinya, mengorbankan dirinya sendiri, supaya kita yang gak layak dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Biarlah hati kita hari ini benar-benar diubahkan oleh kuasa Injil. Sebab Injil adalah kuasa Allah yang mengubahkan setiap hati kita. Biarlah hati kita terus mengingat kasih Allah yang luar biasa. Dan biarlah kita terus diingatkan dan hanya Kristus saja yang menjadi kesukaanku. Hanya Kristus saja yang menjadi prioritas hidupku. Hanya kekudusannya yang membuat aku boleh berjumpa dengan Allah. Ini suatu kebahagiaan sejati yang luar biasa yang kita terima. Mari kita mengucap syukur. Mari kita menikmati. Mari kita menyembah, memuji namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, ketiganya yang esa. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebelum engkau menerima berkat, biarlah ini tertanam di dalam hatimu. Siapapun engkau tetap anak bagi orang tua. Dan di Taman Getsemani ada seorang anak yang tidak pernah memberontak, yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah melawan, yang tunduk kepada kehendak Bapanya, bahkan taat sampai mati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demi kita semua, seorang anak yang sering memberontak,
yang sering tidak taat, yang sering mengutuk orang tuanya. Yesus rela menjadi terkutuk demi saudara dan saya. Anak-anak yang seringkali melawan orang tua, merasa lebih baik dari orang tuanya, merasa lebih benar dari orang tuanya. Tapi terpujilah nama Tuhan, ada seorang anak yang taat sampai mati. Dan bagi kita semua orang tua, calon orang tua, siapapun kita, lihat, ada bapak, ada orang tua yang merelakan anaknya untuk menebus musuhnya, untuk menebus musuh-musuhnya, yang sering melawan, yang sering berbuat dosa, yang sering tidak taat. Justru dia merelakan anaknya sendiri yang taat untuk menebus orang-orang macam itu seperti saudara dan saya, yaitu Bapa di surga. Supaya engkau selalu diterima menjadi putra-putrinya, supaya engkau tidak pernah kehilangan identitasmu karena kegagalanmu. Engkau tidak bisa menambahkan sesuatu kepada identitasmu karena engkau telah mencapai sesuatu. Justru karena engkau telah diterima. Ucap syukur. Dan kita semuanya bekerja. Dan bekerja adalah misi. Menceritakan perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusannya yang dinyatakan kepada dunia ini. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Itu ladang misimu di tempat masing-masing. Dari satu sisi yang lain, engkau adalah tubuh Kristus. Terlibatlah di dalamnya. Kabarkan Injil juga di dalam tubuh Kristus. Saling hormat, saling tinggal, saling melayani satu dengan yang lain. Karena engkau ditebus untuk menjadi tubuhnya. Engkau pun dirubah di dalam tubuhnya. Tidak ada perubahan di luar tubuh Kristus. Hanya di dalam tubuh Kristus. Di luar, di dunia, engkau menyatakan Tuhan. Di dalam tubuhnya, engkau menyatakan kasih Tuhan. Dan biarlah itu terjadi di dalam gereja lokal ini. Dan angkatlah tangan, terimalah berkat Tuhan ini. Seluruhnya diberikan kemampuan melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mewujudkan itu di dalam diri saudara dan saya. Baik itu sebagai anak, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai pelayan pekerja di ladang misinya, baik itu di rumah Bapa, yaitu di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Biarlah itu terjadi dan biarlah kita semuanya yang tidak sempurna ini menjadi gereja yang akan terus diubahkan menuju kepada kepenuhan Kristus, Sang Kepala Gereja. Dan terimalah kekuatan ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang memampukan kita. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kota ini melihat, sehingga bangsa ini melihat, sehingga dunia ini melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Terpujilah nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang siap, yang sudah percaya, yang percaya menerima berkat Tuhan ini. Bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil waktu berdoa, menanggapi, meresponi firman Tuhan. Dan ada beberapa pengumumannya ada banyak. Setelah ini kita akan ada kelas lanjutan, tinggal dikit lagi. Tinggal satu lagi kelas ya, kelas equip ya. Dan juga ada kelas Exol yang kemarin tidak bisa, beberapa hari yang kemarin. Ya, susulan ada beberapa kelas khusus. Dan jangan lupa Paskah doakan. Bapak Ibu Saudara, Paskah ini Paskah Natal. Kok langsung lewat Paskah ya? Ya. Nah, saya mau kita mau bahwa Natal itu waktu yang terbaik kita menceritakan kabar baik. Kalau sudah punya list nama, doakan. Ceritakan. Nanti ada Natalan kepada teman-teman kita yang belum bergereja, belum berjemaat. Yang sudah berjemaat, bergereja, gak usah. Ya, haram. Ya, gak boleh. Ya, yang belum bergereja, yang tidak jelas bergerejanya, sampaikan kabar baik. Ada rumah untuk pulang, ada rumah untuk kembali. Ya, kamu akan melihat keindahan Injil. Ayo balik, ayo. Juga teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus, sampaikan ini waktu yang terbaik.
di kantor saudara, di tempat pekerjaan saudara. Ini waktu yang terbaik. Ajak, doakan dulu tapi, karena ada berapa bulan. Doakan, Tuhan, aku berdoa buat nama si ini, ya, si A, si B. Aku mau ajak untuk Natal tahun ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Hatta Halimas. Ya, pasti ada sesuatu, ada berkat Tuhan yang saudara akan terima dan teman-teman kita yang kita ajak. Dan dukung juga dalam, bukan cuma sekedar doa tapi juga dalam dana. Ini adalah kontribusi kita bersama di dalam tubuh Kristus. Saudara bisa memberikan keuangan saudara, pelayanan saudara melalui keuangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya lewat persembahan di belakang atau bisa langsung transfer di nomor yang sudah ada tadi, nomor rekening yang sudah ada. Sambil ditulis persembahan Natal, ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap cari jiwa untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you.